Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan membahas cara setting database XML sekaligus penjelasannya. Di sini letak database XML itu di dalam folder Hansa HMS Windows, di folder setting atau di Hansa HMS Linux, Hansa HMS Mac. Ini folder setting. Di sini ada database XML. Anda bisa membuka database XML ini dengan menggunakan text editor. Kalau di Windows bisa dengan menggunakan Notepad. Kalau di Linux silahkan banyak pilihannya. Kalau di Mac saya kurang ngerti pakai apa. Yang penting text editor. Ini database XML ini adalah berupa settingan yang dipakai buat aplikasi Simfest Hansa. Oke, langsung. Di sini ada beberapa baris. Yang pertama ini adalah host. Host ini adalah diisi dengan alamat IP server yang dienkripsi. Bagaimanakah cara enkripsinya? Dengan cara menggunakan aplikasi Hansa pengenkripsi teks yang ini. Masih di dalam folder Hansa HMS. Nah, di sini Anda ketik aja dulu alamat IP servernya. Misal 192.168.0.1. Nah, ini klik generate, lalu hasil ini dikopikan. Ctrl C, Ctrl V. Nah, oke, database sama database berarti misalkan nama databasenya SIG. Silahkan Anda kopikan. Kalau portnya ini, kalau port standar itu 3306, kopikan juga. User tergantung settingan database Anda, bisa pakai bebas sih ya. Kalau bisa sih jangan root, yang lain aja. Root hanya bisa buat di server, tapi kalau buat di klien jangan pakai root, itu buat aspek keamanan ya. Ini password sama password databasenya, silahkan di enkripsi dulu, masukkan ke sini. Nah, ini cari cepat aktif ini bisa diisi non aktif apa aktif. Maksudnya gini, kalau misalkan kita isi aktif, nanti pada saat ini ditampilkan langsung gitu ya. Kalau misalkan non aktif harus di enter. Saya bikin aktif aja coba ya. Dibikin bentar. Saya bikin aktif. Kita lihat di Hansanya gimana. Munculnya biasanya di pasien kalau nggak salah, dan di obatnya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini udah tampil nih, kita pas cari cepat itu misalkan kita mau ketik Agus, nah langsung seperti ini mode cepatnya diaktifkan. Begitu juga pada obat, kita lihat di obat, pada saat pemberian obat misalkan, nah ya, acitral. Nah, itu. Jadi tidak usah tekan enter, langsung yang lainnya langsung disingkirkan. Nah, host hybrid web ini adalah alamat dari web app. Server web app-nya di mana? Kalau misalkan ternyata sama server web app dengan database, berarti antara host dan host hybrid web harus sama. Ini alamat IP server host hybrid webnya yang dienkripsi. Kalau misalkan ternyata beda server, berarti ini alamatnya harus beda. Nah, ini hybrid web app, nama folder web app-nya apa? Kalau misalkan web app ya udah isi web app. Kalau misalkan isi yang lain bentuknya namanya bukan web app, bisa web app 2, web app 3. Ini harus web app 2, web app 3. Ini port webnya diisi 80, ini port standar. Kalau misalkan Anda merubah misalnya jadi 81 atau 8081, ini harus dirubah ya.
Tapi kalau misalkan bawaannya itu bawaan wave sharpernya biasanya portnya 80. Nah kalau ini antrian bisa diisi player atau sender. Ini buat menampilkan display antrian pendaftaran. Kalau di set player nanti suara pemanggil antriannya muncul. Kalau sender itu apa ya, pemanggil antriannya tapi displaynya beda gitu ya. Kalau ini player ini buat display, nanti keluar suara dari situ. Saya set player, coba ya kita jalankan antriannya. Hansa antrian loket. Nah ini kalau misalkan di ini muncul suaranya. Nah kan 3 di loket 1. Nomor urut 4 di loket 1. Karena ini di setnya sebagai player. Kalau sebagai sender suaranya nggak muncul di komputer ini. Jadi kita bisa mengeset buat antrian pendaftaran itu satu display dan beberapa sender. Misalkan di pendaftaran ada dua loket, berarti di situ ada 2 sender gitu ya, dan 1 player. Bisa aja satu komputer itu sebagai player, sebagai sender, tapi di setnya player aja. Nanti kan supaya suaranya muncul di situ. Tuh. Ini alarm apotek. Alarm apotek ini kalau misalkan yes, diaktifkan yes, pada saat dokter meresepkan obat, nanti di apotek akan muncul suara alarm itu ya. Dengan catatan di apotek standby di menu tersebut. Contoh, ini dokter meresepkan obat lewat input resep dokter ya. Nah, oke, disimpan. Sip. Apotek harus standby di menu ini. Nah, harus standby di menu ini, harus nanti muncul suaranya. Kalau pada saat muncul suara, berarti itu ada obat-obat masuk, resep masuk ya. Tinggal ini resep yang tadi divalidasi. Nah, divalidasi ini misalkan Abevas, ternyata Abevasnya setelah dicek itu jumlahnya nggak ada 10, adanya 9. Apotek ini bisa merubah dengan konfirmasi ke dokternya dulu, dok ini mau diganti apa tetap seperti itu gitu ya, lalu disimpan tuh ya. Selanjutnya nah POM alarm apotek. Nah ini alarm apotek ini buat apa aja. Kalau misalkan ternyata buat obat ralan dan obat ranap, ada resep masuk langsung bunyi, berarti formatnya ralan plus ranap. Kalau misalkan cuma ralan aja berarti isi ralan, kalau pas ranap aja. Maksudnya gini, ada alarm. Jadi pada saat si pasien datang ke apotek, obatnya sudah siap gitu ya. Alarm lab sama juga. Kalau misalkan di yes berarti alarm labnya aktif. Ini bunyi pada saat ada permintaan lab. Di manakah permintaan lab? Permintaan lab itu adanya di menu di sini di kiri kanan, tindakan pemeriksaan yang di sini permintaan. Nah ini ya permintaan pemeriksaan lab. Misalkan pasien ini mau diperiksa ya, mau diperiksa ini, terus ininya panas, mual, peserta mengganda. Nah lalu disimpan, nanti di lab bunyi. Nah di sini harus standby kan, nanti bunyi di labnya kalau alarmnya diaktifkan. Lanjut, ini sama alarm radiologi. Kalau permintaan radiologi, alarm sysrute ini kalau di yes pada saat ada rujukan masuk dari sysrute akan bunyi ya. Menu transparan ini kalau di set yes akan transparan, tapi itu pada versi Hansa
sebelum menggunakan Java 12. Ternyata pada saat Java 12 mode transparansinya tidak coba transparan lihat tuh. Dihilangkan sama Javanya, jadi akhirnya nggak bisa dibikin no aja ya. Ini dibikin no. Oke. Yang ini URL API BPJS ini buat bridging pclaim. Kalau misalkan Anda sudah production, ininya seperti ini URL-nya. Kalau misalkan masih development, masih tester, URL-nya lainnya lagi dev. Nah, ini secret key API BPJS ya, secret key-nya masuk ke sini tapi dienkripsi dulu pakai Hansapank encryption tag. Ini sama juga course ID-nya harus dienkripsi dulu. Nah, ini URL API care. Course ID-nya sama, course ID API care harus dienkripsi. Yang ini picker sama juga. Ini dienkripsi juga. Ya, termasuk password picker-nya, user picker-nya. Kalau seperti regional sama kabupaten nggak usah. Nah, untuk sysroute, ID sysroute-nya juga sama, ID sysroute, password, di enkripsi URL-nya nggak usah. Seperti ini, seperti contohnya. Kalau ini ID share itu share online, jadi username sama password di enkripsi. Kalau ini SITT buat pelaporan TB sama, username sama password di enkripsi. Ini untuk corona, lembar corona ya, deteksi dini corona sama pelaporan corona kalau nggak salah. Nah, oke. Ini diisi kabupaten sheet, kode kabupatennya. Oke. Yang selanjutnya adalah yang ini, kamar aktif Pranab. Nah, kamar aktif Pranab ini diisi dengan kamar bangsalnya ya. Jadi supaya kalau misalnya ini diaktifkan, dia tidak bisa lihat pasien dari bangsa lain. Itu satu tujuannya. Kedua, biar tidak ketukar pasiennya, tahunya ada nama yang sama gitu. Jadi si perawat atau bidan yang input tindakan, input obat, input permintaan lab itu pasiennya betul. Saya kasih contoh, misalkan kamarnya di sini ini ya, kamarnya coba ini ada nah, nanti langsung di sini tulisannya ya. Misalkan kamarnya satu A10 kamar kelas 1. Nanti yang muncul hanya Agus Budiono aja gitu ya. Saya isi itu kamar aktif kasirangan ya, coba bukan dokter kamar. Kita coba, jadi langsung terfilter otomatis. Oh, bentar. Coba di sini. IA 10. Itu kamarnya kamar kelas 1 IA 10. Oh, enggak ada. Saya salah. Bentar. Kamar
sini PIP 14, PIP 14. Nah, berarti kode ini misalnya ya, kodenya berdasarkan kode ininya, kode kamarnya diisinya. Kamar kelas PIP. Saya coba jalankan lagi. Tes, oh masuk ya, tes. Oh, bentar saudara-saudara, ini kok nggak muncul. Harusnya saya login pakai admin. Coba ya, saya login pakai user. Saya bikin dulu usernya. Misalnya usernya. Oke, simpan. Coba pakai yang very ini. Oh, berarti pakai user. Nah, ini langsung seperti ini. Jadi yang ditampilkan itu hanya kalau dia login, dia di kelas VIP, berarti ya udah yang tampil hanya kamar kelas VIP aja. Jadi pada saat kita ininya mundurin misalkan, nah tanggal masuk hanya yang kelas VIP ini ya, yang lainnya nggak muncul. Oke, sesuai filter ini. Oke, lanjut yang ini dokter aktif Kasiralan. Kita lihat poliaktif Kasiralan. Di sini nanti di menu di Kasiralan kita lihat Oke, kita lihat yang Kasiralannya seperti apa. Nah, di sini nanti kalau misalkan kita mengaktifkan ini dokter aktif Kasiralan, nanti di dokternya langsung terfilter sama poliaktif Kasiralan, terfilter juga. Ini tujuannya untuk apabila kasirnya jadi ada beberapa kasir, untuk misalkan ada poli penyakit dalam, ada kasir poli penyakit dalam, jadi biar fokus pasiennya. Terus dilihat nih di sini, berarti nah kalau untuk dokter berarti berdasarkan nama dokternya ya. Terus yang ini polikliniknya berdasarkan nama polikliniknya. Jadi nanti di setnya seperti ini, dokternya berarti namanya dimasukin. Nah ya, di sini. Terus polinya juga yang dimasukin yang ini ya, nama poli ini. Oke. Nah. Oke, di sini yang selanjutnya apa nih? Ada ruangan aktif inventaris. Bentar, saya cari dulu di mana letaknya. Saya cari-cari ternyata nggak ada di mana di sini ya. Nanti kalau misalnya itu nanti saya update lagi tutorialnya.
Nah, ini kalau base nomor reg ini bisa berdasarkan booking atau bisa berdasarkan registrasi. Maksudnya gini, jadi nanti pada saat registrasi itu, kalau yang di sini nomornya yang registrasi itu kalau misalkan di set berdasarkan booking pasien-pasien yang booking itu, misalkan udah ada pasien yang booking gitu ya, ada pasien yang booking. Nah, di sini nanti ada pasien yang booking udah 1 2 3. Pada saat ada yang daftar nggak booking, yang daftar itu langsung jadi nomor 4. Jadi ngikuti nomor booking. Kalau misalkan berdasarkan registrasi, yang booking ini booking pada saat diklik bookingnya diregistrasikan, yang booking ngikuti nomor registrasi gitu ya. Terserah, silahkan mau seperti apa kebijakan di rumah sakitnya, mau berdasarkan booking atau berdasarkan registrasi. Nah, ini kalau urut nomor reg ini pilihannya dokter atau poli. Jadi nanti di sini nomor registrasinya nah, kalau berdasarkan dokter nanti, nah seperti ini kan berdasarkan dokter ya. Dokter Dewi pasien dokter Dewi yang nomor 1 ini pasien dokter Dewi. Untuk dokter Dewi pasien pertama, berarti yang ini sama nih dokter. Jadi beda dokter, beda pasien. Nah, ini kenapa satu lagi ini karena beda tanggal. Jadi kalau misalkan dalam satu tanggal yang sama ya, oke, saya simulasikan aja tanggal hari ini. Misalnya dokter Dewi berarti pasien nomor pertama. Nah, ini ya. Lalu pasien yang kedua ke dokter Dewi juga. Nah, yang pasien ketiga ke dokter Dewi. Nah, yang pasien keempat ke dokter Datuk. Nah, jadi satu lagi kan, karena berdasarkan dokter. Kalau berdasarkan poli, misalnya dokter Dewi sama dokter Datuk sama-sama di poli penyakit dalam, berarti nanti urutannya ya sesuai ngurut gitu ya, berdasarkan urutan pasiennya kan, berdasarkan poli. Kalau misalkan ada dua, misalnya ada poli penyakit dalam dengan 2 dokter yang praktek, berarti nomor ininya berarti berdasarkan dokter. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Jadwal dokter diregistrasi ini dibikin, kalau non aktif ini orang pendaftaran bisa milih pas dokternya itu harus ngerti dokter yang praktek siapa aja gitu ya. Ini yang banyak ini muncul semua kalau dibikin non aktif. Kalau dibikin aktif, kita harus bikin jadwal dokter di sini. Jadwal praktek ya dibikin di sini. Nanti yang muncul dokter yang hanya praktek hari tersebut. Caranya gimana? Caranya dengan cara memilih unitnya dulu, misalkan unit poli penyakit dalam. Nah, nanti muncul dokter siapa aja di sini yang poli penyakit dalam yang ada jadwal hari ini. Tinggal dipilih aja gitu. Jadi meminimalisir kesalahan pemilihan dokter dari pendaftaran. Oke, yang ini IP printer tracer ini ini aja dikosongin aja, karena ini sepertinya menu Hansap revisi yang sebelumnya saya cobain memang nggak aktif. Jadi dulu itu pada saat ngedaftarin pasien langsung terprint pasien siapa yang daftar tersebut, memudahkan buat yang orang RM, jadi bisa taruh di RM. Tapi sekarang menunya bukan seperti itu buat RM. Jadi di RM nanti ada istilahnya di mutasi berkas. Nah, ini. Nah, orang RM nanti bisa lihat di sini. Nah, kalau misalkan yang kuning ini pasien lama nih. Jadi ini kuning berarti statusnya harus dicari sama orang RM. Setelah dicari, klik kirim. Nah, jadi hijau ya. Setelah
beres pelayanan, statusnya dicek sama orang RM, masuk lagi. Nah, berarti klik kembali. Nah, putih berarti udah masuk ke RM lagi. Itu ya. Jadi tracingnya sekarang orang RM pakai mutasi berkas. Dilanjut, ini buat bridging in health ya, ini URL-nya, ini tokennya. Nah, ini kalau untuk pembulatan harga dibikin yes, ini pembulatan harga di billing ya. Pembulatan harga kalau dari ratusan ke ribuan. Aktifan batch obat. Nah, ini kalau yang batch obat ini kalau misalkan diaktifkan jika yes, jika rumah sakit Anda menerapkan FIFO dan FIFO, post in, post out, post expiry, post out. Jadi obat yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan, obat yang kadaluarsa pertama kali itu yang dikeluarkan pertama kali. Ya, ini sekarang seperti ini. Kalau misalkan ini diaktifkan di sini pada saat penerimaan obat, kadaluarsa harus ditulis, nomor batch-nya juga harus ditulis. Oke. Lalu pada saat pengadaan sama juga seperti penerimaan, nomor batch sama kadaluarsanya juga ditulis. Lalu pada mutasi obat sama ditulis juga nomor batch sama nomor faktur. Pada opnam juga sama. Opnam. Nah, nomor batch sama nomor faktur. Lalu master obatnya itu di mana? Master harga obatnya di data batch. Nah, di sini. Jadi nanti setelah dimasukkan, obat-obat itu dikelompokkan berdasarkan nomor batch-nya. Jadi misalkan paracetamol dengan nomor batch A dengan nomor batch B harganya beda, ya beda. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya, ini kalau misalkan database diaktifkan harus lihat dari sini master obatnya. Nah, seperti contoh ini aja nih, Abevas ini. Abevas itu dengan nomor batch yang berbeda, ya harga berbeda juga. Gitu ya. Nanti pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke pada saat pemberian obat. Di sini yang muncul yang hanya ada nomor batch-nya aja. Nah, ini ada nomor batch-nya dan yang hanya ada stoknya aja. Ya, contoh nih kayak Asetensa ini dengan nomor batch yang sama tapi faktur berbeda, harga beda ya. Jadi nanti disesuaikan aja. Ini yang mana nih gitu ya. Berarti kalau nomor batch-nya sama, silakan mau pilih yang mana harganya. Tuh. Yang selanjutnya adalah cetak rincian obat. Ini cetak rincian obat ini kalau misalkan dibikin yes, kita bikin yes dulu. Dibikin yes itu nanti pada saat pemberian obat, input resep, nah nanti muncul lembar pemberian obatnya. Jadi blanko cetak resep gitu ya, bagi yang membutuhkan cetak manual. Misal seperti karyawan yang minta surat sakit yang butuh kopi resepnya, bisa lewat situ. Ini ya. Misal saya ngasih obat di sini. Di sini masuk ini kayak Apran. Asetensanya 10. Oh, stok tidak mencukupi ya. Kasih 5 aja. Nah, pada saat di save, ini kan ke resep ya, pembuatan resep disimpan, nanti muncul langsung. Nah, ini blanko lembar pemberian obatnya bisa langsung di print. Itu kalau diaktifkan rincian obat, cetak rincian obat. Oke. Terus selanjutnya ini
aktifkan billing parsial. Billing parsial di yes apabila rumah sakit, klinik atau praktek dokter yang jadi sebelum sebelum dapat pelayanan pasien itu suruh bayar, atau setelah pelayanan pasien bayar dulu. Misalkan setelah periksa ke dokter bayar dulu ke kasir, setelah itu misalkan dia harus ke lab bayar dulu. Jadi pembayarannya dicicil gitu berdasarkan jenis layanan. Kalau misalkan tidak seperti itu, ini di nol aja. Jadi pasien kalau misalkan billing parsialnya di nol, dia bayar setelah beres pelayanan. Lanjut, yang di sini buat bridging dukcapil, ini URL-nya, ini user, ini passwordnya dienkripsi juga ya. Ini sama juga nih ke bawah. Nah, ini aktifkan track SQL. Kalau dibikin yes, setiap aktivitas di Hansa akan terekam ya. Nih, nanti dilihatnya ini harus di yes. Jadi di yes-nya nanti di setiap klien, bukan hanya di salah satu komputer aja. Jadi misalkan nanti ada yang memberikan pemberian obat atau yang menghapus, nanti ketahuan di situ. Siapanya ketahuan. Saya cek. Nah, di sini buat ngeceknya di tracer login. Tracer. Nah, tracker login. Nah, di sini ya penulisan SQL. Nah, seperti ini. Ya. Usernya admin utama yang melakukannya. Misal saya mau memasukkan pasien baru. Ini ya. Oh, dokter tidak boleh kosong. Kita lihat di tracer loginnya. Nah, kan muncul ya. Jadi aktivitas tadi itu memasukkan ke tabel periksa dengan nomor rawat ini, polinya ini, dokternya ini, pasiennya. Ya mana tadi pasiennya? Nomor RM-nya mana ya? Oh, ini nomor RM-nya. Ya, seperti itu. Termasuk kalau misalkan ada yang ngehapus obat, misalkan obatnya di sini ya, saya mau lihat obat-obatan apa aja. Coba yang dirawat inap aja. Obat-obatannya apa aja di sini. Data pemberian obatnya. Kalau ada. Coba yang lain. Rawat jalan tadi udah ada pemberian obatnya. Nah, ini misalkan ini mau ada yang ngehapus obatnya. Ini dihapus. Hapus. Nanti di tracer kelihatan. Nah, ini ya. Delete from detail pemberian obat. Siapa yang ngedelete? Admin utama. Jadi kalau misalkan usernya siapa ketahuan di sini. Oh, ini yang ngedelete gitu. Oke, itu kalau diaktifkan tracer SQL. Langkah selanjutnya adalah, nah ini yang WS ini buat Lika, ini buat bridging list ya. Jadi nanti di sini host Lika ini server Likanya alamatnya di mana. Kalau misalkan IP ya IP-nya apa gitu ya. Oke, terus host. Nah, ini dienkripsi juga host Likanya. Terus host pujinya ini biasa sama dienkripsi. Begitu juga database-nya. Ini buat yang bridging ke puji. Alat radiologi. Ini Sysmex ini alat lab. Ini host Sysmex-nya, server Sysmex-nya, database Sysmex-nya sama dienkripsi. Oke, sama seperti yang ke bawahnya juga. Oke.
Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.